Brand perceived quality masyarakat pada smartphone iPhone. Untuk nama kelompoknya, yang pertama ada Atsnaita Ardiani, Febrianti, Cindy Ramanda, dan Dwi Intan Maharani. Untuk latar belakangnya, kemajuan teknologi komunikasi maju dengan sangat cepat, seperti halnya perkembangan ponsel genggam atau yang kita kenal sebagai smartphone. Di sini yang kita bahas adalah smartphone Apple, dan yang dikeluarkan produknya adalah iPhone dengan memiliki keunggulan dan keuntungan tersendiri. Lalu untuk rumusan masalah, bagaimana pengaruh perceived value terhadap brand loyalty pada generasi Z pengguna iPhone. Lalu tujuan penelitian lapangan riset merek ini bertujuan menganalisis brand perceived quality di masyarakat mengenai smartphone iPhone. Lalu manfaat penelitian dalam penelitian ini memiliki manfaat beberapa. Ada untuk bagi penulis, dapat memahami, menyajikan informasi, serta menambah wawasan mengenai brand perceived quality melalui pengalaman yang didapat oleh penulis saat melakukan penelitian. Yang kedua, bagi perusahaan, agar perusahaan dapat mengetahui mengenai brand perceived quality serta diharapkan dapat menjadi masukan untuk meningkatkan kualitas perusahaan. Yang ketiga, bagi pembaca, memberikan wawasan baru mengenai brand perceived quality serta diharapkan dapat menjadi bahan referensi atau pembanding untuk penelitian berikutnya yang sesuai dengan judul. Untuk yang bab 2 ini landasan teorinya, definisi atau brand merek. Merek atau brand adalah suatu tanda atau simbol yang terdiri dari nama, istilah, gambar, logo, lambang, desain, atau kombinasi dari semua itu yang ditujukan untuk mengidentifikasi dan atau memberikan identitas kepada suatu barang dan layanan jasa dari suatu penjual serta membedakan dari pesaing. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis menyebutkan bahwa merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Baik, untuk slide selanjutnya saya akan membahas yaitu tentang peran dan kegunaan merek. Merek mempunyai peranan yang sangat penting untuk sebuah produk karena dalam suatu produk terdapat identitas suatu produk yang menjadi ciri khas atau keunggulan dari produk tersebut sehingga dapat dibedakan dengan produk lainnya. Di sini juga menurut Undang-Undang Merek Nomor 15 tahun 2001 pasal 1 ayat 1, merek adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka, atau susunan warna yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa senada dengan pernyataan di atas. Jiptono menyatakan bahwa merek merupakan nama, istilah, tanda, simbol, atau desain atribut-atribut produk lainnya yang diharapkan dapat memberikan identitas. Dari pengertian di atas, merek dapat disimpulkan bahwa merek adalah nama, tanda, simbol, atau desain untuk menandakan atau menunjukkan perusahaan akan barang jasanya dan sebagai pembeda dari perusahaan pesaing dalam memenuhi kebutuhan yang sama. Di sini ada beberapa strategi merek, yaitu memfokuskan nilai keunikan dibanding harga, melakukan inovasi produk, strategi branding yang baik, cepat dan fitur yang menarik, melakukan pendekatan kepada konsumen, membangun sebuah pengalaman, mendengarkan masukan dari pelanggan. Di sini juga ada beberapa contoh elemen-elemen brand equity. Ada brand awareness. Brand awareness itu adalah kesadaran merek atau langkah pertama untuk memposisikan merek Anda. Sedangkan brand asosiasi atau asosiasi merek merupakan suatu elemen penting dalam berbisnis yang dapat memberikan dampak signifikan pada bisnis Anda. Di sini juga ada perceived quality atau kesan quality. Itu dapat menggambarkan respon keseluruhan pelanggan terhadap kualitas dan keunggulan yang ditawarkan merek. Kesan kualitas tidak dapat ditetapkan secara objektif karena kesan kualitas merupakan persepsi dan juga melibatkan apa yang penting bagi pelanggan. Di sini juga ada brand loyalty atau loyalty merek. Loyalty merek sendiri merupakan suatu konsep yang sangat penting dalam strategi pemasaran iPhone.
keberadaan konsumen yang loyal pada iPhone sangat diperlukan agar perusahaan dapat bertahan hidup. Jadi loyalitas ini dapat diartikan sebagai suatu komitmen mendalam konsumen untuk melakukan pembelian ulang terhadap suatu produk yang sama secara konsisten pada masa yang akan datang, meskipun ada pengaruh situasional yang dapat menimbulkan peralihan perilaku konsumen. Dari PPT ini sekian untuk saya. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Slide selanjutnya adalah peran brand equity. Seperti diketahui bahwa brand equity merupakan keunggulan dari suatu produk yang nantinya akan mampu menumbuhkan suatu kesadaran konsumen akan keberadaan suatu produk, kemudian yang akan berdampak untuk mempermudah terjadinya suatu proses. Dan adapun brand perceived quality, yaitu resepsi kualitas merupakan penilaian yang diberikan oleh para konsumen atas suatu produk. Menurut Heller et perceived quality adalah penilaian konsumen secara keseluruhan terhadap progres standar produk yang diterima oleh konsumen, yang dapat didefinisikan sebagai persepsi pelanggan mengenai kualitas atau keunggulan secara keseluruhan bagi produk jasa sehubungan dengan tujuan yang telah ditetapkan relatif dan relatif terhadap alternatif. Menurut Cipdono, kualitas produk 8 dimensi antara lain yaitu performance, kinerja, durability, daya tahan, conformance to specification, features, fitur, reliabilitas keandalan, ada estetika, terus ada kesan kualitas, dan ada serviceability. Selanjutnya adalah metode penelitian, yaitu metode pengumpulan data, yaitu penulisan menggunakan beberapa metode atau teknik pengumpulan data. Ini merupakan pengumpulan data dilakukan penulis adalah yang pertama, observasi. Metode ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan acara langsung dalam beberapa toko menjual smartphone merek iPhone, memperoleh data perusahaan. Yang kedua adalah kuesioner. Metode ini dilakukan dengan cara penulis menyebarkan kuesioner dalam format Google Form yang berisi berbagai pernyataan kepada smartphone. Yang ada dokumentasi, yaitu dilakukan penulis dengan cara mengumpulkan data dari beberapa jurnal, website, dan laporan. Dengan metode ini, penulis mendapatkan data yang relevan dengan judul penelitian mengenai profil perusahaan. Slide selanjutnya adalah metode populasi dan sampling. Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristikas tentunya yang ditetapkan oleh peneliti dan dipelajari oleh kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi pada penelitian ini adalah sumber konsumen smartphone iPhone. Bila populasi besar dan penelitian tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi. Dari populasi Sugiono, populasi diketahui sebanyak 28 populasi, dan penelitian ini memiliki konsumen yang menjadi responsif. Penelitian pengumpulan untuk data primer, penelitian menggunakan kuesioner dengan beberapa alternatif jawaban, dan skala untuk mengukur sikap, pendapatan, dan persepsi seseorang atau kelompok tentang fenomena sosial merupakan bobot dari penilaian digunakan. 2.5.3 Metode analisis data. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan laporan ini adalah metode penelitian deskriptif, kualitatif, dan kuantitatif dengan sumber data primer berupa kuesioner. Penulis menggunakan tabel hasil jawaban responden menganalisis brand perceived quality pada smartphone merek iPhone. Bab 3. Analisis data dan pembahasan. 3.1 Profil perusahaan Apple atau iPhone. Profil perusahaan Apple Inc. sebelumnya bernama Apple Computer Inc. adalah sebuah perusahaan multinasional yang berpusat di Silicon Valley, Cupertino, California, dan bergerak dalam bidang perancangan, pengembangan, dan penjualan barang-barang yang meliputi elektronik konsumen, perangkat lunak komputer, serta komputer pribadi. Apple dikenal akan jajaran produk perangkat lunak, diantaranya sistem operasi OS X dan iOS, pemutar
musik iTunes, serta perambat web Safari dan perangkat keras diantaranya komputer meja iMac, komputer Jingjing, MacBook Pro, pemutar lagu iPad, serta telepon genggam iPhone. Siapa yang tidak kenal salah satu smartphone yang banyak digunakan oleh masyarakat, yaitu iPhone. iPhone merupakan salah satu smartphone buatan perusahaan Apple. Unik memang karena nama Apple identik dengan nama buah, tetapi perusahaan Apple justru menjadi salah satu perusahaan yang bergerak di industri elektronik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan profil responden. Dalam penelitian ini, peneliti pengelompokan responden berdasarkan karakteristik sebagai berikut. 1. Jenis kelamin. Berdasarkan mengenai jenis kelamin responden, dapat diketahui bahwa responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 32,1% dan konsumen berjenis kelamin perempuan sebanyak 67,9%, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang menggunakan smartphone iPhone didominasi oleh kaum perempuan. 2. Usia. Berdasarkan usia responden di atas kelompok usia 17 tahun ke bawah memiliki persentase sebanyak 3,6%. Kelompok usia responden 18 sampai 30 tahun memiliki persentase sebanyak 96,4%. Kelompok usia responden 31 sampai 39 tahun memiliki persentase 0%. Kelompok usia responden 40 sampai 49 tahun memiliki persentase 0%. Sedangkan kelompok usia responden 50 tahun ke atas tidak memiliki persentase dari hasil penelitian kuesioner. Maka dapat disimpulkan bahwa konsumen smartphone iPhone mayoritas memiliki usia 18 sampai 30 tahun. 3. Pekerjaan. Berkaitan dengan pekerjaan responden di atas, dapat diketahui bahwa sebanyak 21,4% responden memiliki pekerjaan sebagai pelajar atau mahasiswa. Sebanyak 67,9% responden memiliki pekerjaan sebagai karyawan. Sedangkan sebanyak 7,1% responden memiliki pekerjaan sebagai wira swasta dan lain-lain. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa mayoritas konsumen smartphone iPhone memiliki pekerjaan sebagai pekerja atau karyawan. Bab 4. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan berdasarkan hasil analisis deskriptif, kualitatif, dan kuantitatif dengan sumber data primer berupa kuesioner bawah diketahui terdapat pengaruh signifikan perceived value terhadap brand royalty pada pengguna iPhone generasi Z. Hal ini dapat dilihat dari hasil kuesioner terhadap responden. Selain itu, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perceived value berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap brand royalty. Saran. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan perceived value memiliki pengaruh positif terhadap brand royalty. Oleh karena itu, sebaiknya perusahaan mengembangkan produk mereka yang berkaitan dengan aspek-aspek pada perceived value, di antara lain aspek emosional, sosial, harga, dan kualitas atau performansi. Dengan meningkatkan produk berdasarkan aspek-aspek tersebut, maka dapat meningkatkan brand royalty konsumen terhadap produk Apple, iPhone, dan meningkatkan penjualan produk tersebut. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.